Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk dulu Bapak Ibu sekalian. Saya akan cerita sedikit Pak Simo, bisa diterjemahkan ya. Ya. Karena saya belum bisa Inggris ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit. Beberapa bulan terakhir saya bertemu dengan banyak pengusaha yang konseling. Mereka semua mengatakan yang sama. Hari-hari ini kondisi sukar, hari-hari ini kondisi sulit, hari-hari ini kondisi tidak punya duit, kering. Lalu pada waktu itu saya dengar pertama kali saya masih kuat iman. Dengar dua kali saya masih kuat juga iman. Berkali-kali saya dengar tiba-tiba perkataan negatif itu bisa mempengaruhi pikiran saya. Begitu masuk ke pikiran saya, masuk ke hati saya mulai worry, saya mulai khawatir. Dan saya tahu bahwa di tempat ini janji Tuhan cuma satu, kamu dipelihara Tuhan, anaknya Tuhan dipelihara Tuhan. Sampai akhirnya ketika saya mulai berpikir, iya krisis ya, IHSG anjlok, dolar naik gak karuan, gitu. Semua orang sambat, gak ada yang sabat tapi sambat semua. Sampai akhirnya Tuhan bicara sama saya. Dengarkan ini baik-baik. Dia berkata sederhana. Saya ketemu Ferry, saya keliling di pasar.
itu pasar sepi semua, ya kan? Pasar Caruban tidak tahu maju. Pasar Caruban ini sepi semua, kondisinya sepi semua. Sampai akhirnya saya percaya omongan orang-orang itu. Ternyata orang-orang hari-hari ini nggak punya duit, kondisinya nggak punya duit. Pelayanan pun juga sama, pelayanan butuh duit. Kalau orang-orangnya nggak ada duit, duitnya dari mana? Sampai suatu ketika Tuhan bicara sama saya, kamu sekarang pergi ke Surabaya, pergi ke PTC. Ya, gitu. Sebelumnya ke Citraland dulu, tempat satenya Koko ini. Gitu. Ketika saya ke Citraland, saya kaget. Itu banyak mobil orang makan tidak ada beban dari wajahnya. Kalau kita makan di tempat mahal, mikir bayar. Gitu. Tapi ketika saya dibawa Tuhan ke Citraland, saya lihat ini orang-orang kok ciak-ciaknya murah-murah ya. Harganya tidak ada yang murah, tapi makan semua. Dan sejak itu Tuhan bicara tidak ada krisis, muncul kata itu. Belum selesai. Lalu Tuhan suruh saya masuk lagi ke PTC-nya. Parkiran itu isinya mobil semua. Wah, itu orang sugih kabeh. Tidak pernah saya lihat di Caruban. Kalau saudara lihat pasar isinya beda motor. Kalau ke PTC isinya mobil semua. Ketika saya masuk PTC, masuk ke tempat makan, resto-resto mahal yang saya tahu 4 orang makan bisa 1 juta. Karena kemarin saya juga dipraktir orang makan igo babi ini kayak saiko, iman-iman jaya. Ya, mentol rago kue, ya, igone tak kulkas, ya, tak masak, ya, tiap hari makan satu gitu. Iman-iman. Karena dipraktir tidak apa-apa, karena bukan saya yang keluar duit. Saya makan di situ. Saya bahkan ada resto yang terkenal, mahal, itu antri sampai duduk di depan, nunggu giliran. Wih, gak ada krisis ternyata, betul gak? Lalu Tuhan suruh saya lagi, kamu sekarang ke Pakuwon, tempatnya di iparmu. Pergi ke sana ke Shanghai Park. Itu lebih ngawur lagi, wah kiranya sampai ke rumah-rumah kan karena di depan itu sampai ada yang berantem dengan yang di rumah viral itu. Jadi pagarnya banyak orang makan di situ. Dan Tuhan ngomong ketiga lain, tidak ada krisis. Ketika saya pulang, lalu Tuhan ngomong satu lagi, kamu itu salah lihat. Kamu lihatnya tempat yang tidak ada duitnya, kering. Tapi kalau kamu lihat di tempat yang kaya, the wealthy place, kamu akan lihat duitnya di sana semua. Mindsetmu itu seperti 10 pengintai dan 2 pengintai. Melihat kondisi yang sama, yang satu lihat yang berbeda, yang satu lihat yang berbeda juga. Dan ketika itu saya tanya tadi, ngobrol dengan Tuhan, lalu saya tanya, Tuhan, kok bisa ya? Ternyata selama ini salah lihat. Dan itu mengubah cara pikir saya, Pak Simo. Mengubah cara pikir saya, ternyata tidak ada krisis. Katakan tidak ada krisis. Bagi anak Tuhan tidak ada krisis. Ketika saya duduk di toko tadi, kita buka dulu ayatnya, nanti sebelum Pastor Prince Raj akan menjabarkan firman. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan buat saudara yang malas baca ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya apa? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ayat ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ayat ini rupanya persis yang saya alami. Kenapa Tuhan bawa saya keluar dari Caruban? Caruban, aduh. Kadang hidup kita itu gitu ya. Kalau kita sudah lihat yang susah-susah, kita itu bisa tiba-tiba itu susah. Ternyata kita lupa, salah lihat. Sama seperti Abraham. Abraham ini dijanjikan Tuhan keturunan, tapi tidak dapat. Dia posisinya kalau saudara baca di ayat ini, dia ada di dalam tenda. Orang yang di dalam tenda itu ya kayak saudara dan saya. Di kota kecil, lihat pasar sepi, gak ono wong tuku, duitnya gak ono sing blonjo, itu terus yang kita dengar, betul nggak? Hari-hari ini kan begitu kan, sambat semua. Anda sedang ada di tenda. Maka itu Tuhan ngomong kepada saya, keluar dari tenda, lihat ke Surabaya, tidak ada krisis. Orang makan dengan bebas tidak, itu mengubah persis seperti yang Abraham alami.
Kenapa Tuhan suruh keluar dari tenda? Karena saudara dan saya kebanyakan kelamaan di dalam tenda. Yang saudara itu apa? Kekurangan, terus utang, terus gak ada duit, terus betul gak? Tenda-tendamu ya dompetmu itu. Karena itu Tuhan berkata keluar dari tendamu, lihat ke langit. Artinya apa? Tuhan sedang melihatkan kepada kita hal yang besar dalam hidup kita. Dan itu mengubah cara pikir saya, ternyata berlalu percayalah saya juga kepada Tuhan. Tidak ada krisis. Yang percaya amin. Stop sambat karena itu kita bahagia, ya toh? Dan Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendapat pesan kenapa saya harus cerita. Karena ketika tadi saudara menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Tuhan bicara sama saya, nanti Prince Rats ini akan khotbah tentang mujizat. Dan ini kata kuncinya. Kenapa engkau harus takut? Karena kamu berjalan dengan Tuhan yang memberi makan 5.000 pria hanya dengan 5 roti 2 ikan. Yang percaya amin. Tuhan bicara dan kamu akan sampaikan firman ini. Amin. Siap? Terima pesan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan buat Prince Rats. Ya, dan kita paksa dulu.